Salam Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena kebaikan dan anugerah Tuhan, kita diberikan kesempatan hari ini untuk boleh mengikuti renungan yang singkat. Oleh sebab itu, mari kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Doakan kami agar firman Tuhan hari ini dapat disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Marilah kita berdoa. Kami sangat bersyukur Tuhan buat segala kebaikan bagi kami. Dan sampai hari ini Tuhan, Engkau pun memberikan kesempatan bagi kami untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berfirman bagi kami, dan kami percaya lewat firman-Mu hari ini, kami dikuatkan, kami diteguhkan, dan kami diberkati oleh Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan setiap pendengar Facebook Suara Pertobatan ini juga diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Salam bagi kita semuanya, dan hari ini kita langsung saja mendengarkan firman Tuhan, yaitu saya hari ini berdoa kepada Tuhan dan Tuhan memberikan clue kepada saya, yaitu tentang pengampunan. Forgiveness, tapi hari ini yaitu tentang mengampuni. Jadi mengampuni itu sebetulnya secara umum itu sama dengan memaafkan, tetapi ada sedikit perbedaan di mana mengampuni dilakukan ketika seseorang berada dalam kondisi berkuasa untuk membalas atau menghukum, sedang memaafkan tidak berhubungan dengan soal balas membalas. Jadi dari hal itu kita akan belajar kepada seorang anak Tuhan dari Alkitab, yaitu tentang Yusuf. Ya, saya ketika belajar tentang pengampunan dan mengampuni, maka saya belajar kepada Yusuf. Ya, nanti juga kita kepada Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 21. Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 21, tetapi karena waktu kita terbatas, maka saya akan baca ayat 17 sampai ayat 20. Ya, ayat 17 sampai 20 saya baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudaraku berada, hari ini kita melihat firman Tuhan tentang mengampuni. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dan kita belajar dari Yusuf. Dalam kisah Kejadian 50 ayat 15 sampai 21 ini, di sini Yusuf sebagai orang yang sudah diberkati Tuhan, sebagai orang yang berkuasa di tanah Mesir. Tetapi sebelum kita lihat kesuksesan Yusuf, maka kita akan belajar ada 3 proses yang dialami oleh Yusuf sebelum dia menjadi Perdana Menteri, ataupun sebelum dia menjadi orang yang berkuasa di Mesir. Saudara, kita perhatikan bagaimana dalam Kejadian 37 ayat 7 dan 9, di mana ketika Yusuf pada waktu itu sekitar umur 17 tahun, dia bermimpi, dan mimpinya itu bagaimana abang-abangnya mengartikan bahwa suatu ketika nanti Yusuf akan menjadi raja dan orang tuanya dan saudara-saudaranya akan sujud kepadanya. Dari pasal 37 itu, ketika abang-abangnya mendengar mimpi Yusuf itu, mereka begitu marah. Mereka tidak senang dengan mimpi Yusuf yang seperti itu. Mereka berkata, masa kami dan ayahmu sujud kepadamu? Maka dengan ketika mereka marah itu, suatu ketika mereka, Bapak Ibu Saudara, ingin membunuh Yusuf.
Tapi kemudian ada saudaranya yang lain berkata, jangan kita bunuh dia. Lalu mereka, Bapak Ibu Saudaraku, memasukkan Yusuf ke sumur. Jadi yang pertama proses yang dialami oleh Yusuf adalah disakiti. Itu yang pertama. Bapak Ibu Saudara, sehingga dia dijual kepada saudagar-saudagar seharga 20 sikal perak, dan akhirnya dia ada di rumah Potifar. Jadi ya, proses pertama yang dialami oleh Yusuf adalah dia disakiti. Siapa yang menyakiti dia? Saudara-saudaranya sendiri. Kalau bahasa sekarang mungkin itu adalah dijolimi atau dibuli. Jadi itu sangat menyakitkan. Kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, itu yang pertama proses yang dialami oleh Yusuf. Setelah itu Bapak Ibu Saudara, dia kemudian menjadi orang yang diberkati Tuhan, tinggal di rumah Potifar. Tetapi kemudian ujian demi ujian dan proses demi proses tidak berhenti di situ. Dan kemudian ada proses yang lain, yaitu yang kedua adalah Yusuf difitnah oleh istri Potifar. Kenapa hal itu terjadi? Karena pada suatu ketika istri Yusuf tertarik, bukan maksud saya istri Yusuf, istri Potifar tertarik kepada Yusuf sehingga dia ingin mengajak Yusuf berbuat dosa, tetapi Yusuf berkata tidak kepada dosa dan dia kepada kebenaran, sehingga hasil daripada konsekuensi dia mengikuti kebenaran itu, dia harus dipenjara. Itu yang proses yang dialami yang kedua. Itu ada dalam Kejadian 39 ayat 20. Bagaimana Yusuf itu harus dipenjara, Bapak Ibu Saudara, dan itu difitnah, ya. Ada pepatah berkata, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Dan di penjara pun Tuhan memberkati Yusuf. Ya, Tuhan, apa yang dikerjakan Yusuf dibuat berhasil, sehingga Yusuf pun menjadi kepercayaan kepala penjara. Itu proses yang dialami. Pertama disakiti atau dijolimi oleh saudara-saudaranya. Yang kedua adalah dia difitnah oleh istri Potifar. Dan yang ketiga, kita perhatikan, ia dilupakan oleh orang yang pernah ia tolong. Itu Kejadian pasal 40 ayat 23. Saya akan baca Kejadian pasal 40 ayat 23. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Suatu ketika dia mengartikan mimpi juru minuman dan juru roti, ya, tetapi dia berkata kepada mimpi juru minum, dikatakan kamu nanti akan diangkat, ya, pangkatmu akan diangkat. Tetapi kalau kamu nanti diangkat, ingat aku ya, keluarkan aku dari penjara ini, karena aku di sini menderita bukan karena kesalahanku, aku difitnah, Bapak Ibu Saudara. Tapi kemudian dia di dalam Kejadian 40 ayat 23 ini dia dilupakan oleh orang yang pernah dia tolong. Jadi proses yang dialami oleh Yusuf sebelum dia menjadi orang yang berkuasa di tanah Mesir adalah disakiti oleh siapa? Oleh saudara-saudaranya. Yang kedua adalah difitnah oleh siapa? Oleh istri Potifar, ada dalam Kejadian 39. Dan kemudian yang ketiga adalah ia dilupakan oleh orang yang pernah dia tolong. Nah, kalau ada hal ini terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, jangan stres, jangan berkecil hati, tetapi serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Karena apa? Karena ketika engkau disakiti, maka Tuhan akan menghibur engkau. Ketika engkau dijatuhkan di fitnah, maka Tuhan akan mengangkat engkau. Ketika engkau dilupakan oleh orang yang seharusnya menolong engkau, Tuhan mampu menolong, Bapak Ibu Saudara. Jadi mari kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, sehingga keajaiban Tuhan terjadi. Maka suatu ketika Yusuf mengartikan mimpi Fir'aun, dan tidak seorang pun yang bisa mengartikan mimpi Fir'aun. Lalu kemudian Yusuf dengan kuasa Tuhan mengartikan mimpi itu. Yusuf berkata, mimpi Tuanku itu artinya adalah akan ada 7 tahun kelimpahan, masa kelimpahan terjadi di negeri ini, dan akan ada 7 tahun kelimpahan kekurangan di negeri ini. Karena waktu itu Firaun bermimpi ada 7 ekor lembu yang gemuk-gemuk memakan 7 ekor lembu yang kurus-kurus badannya. Lalu kemudian ada 7
ekor lembu yang kurus memakan 7 ekor lembu yang gemuk badannya, dan itu diartikan oleh Yusuf. Ketika Yusuf mengartikan mimpi itu, Fir'aun sangat terheran dengan kebijaksanaan yang dimiliki oleh Yusuf. Maka Yusuf waktu itu katakan, inilah arti mimpi tuanku itu. Ketika Yusuf mengartikan mimpi itu, maka Yusuf berkata, hendaklah Tuan Raja memilih orang yang bijaksana untuk mengatur negeri ini. Maka oleh kuasa Tuhan, disitulah Tuhan mengadakan mujizat. Yusuf diangkat oleh Raja Fir'aun ketika itu menjadi penguasa di tanah Mesir. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan pada waktu itu adalah umur Yusuf 30 tahun. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terjadi mujizat di mana dari penjara Yusuf diangkat ke istana. Itulah pertolongan Tuhan. Di saat manusia menyakiti, di saat orang lain memfitnah, di saat banyak hal terjadi dalam hidup kita, marilah kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, dan satu kelak Tuhan akan mengerjakan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Jadi ada 3 proses yang dialami oleh Yusuf, adalah ia disakiti atau dijolimi, yang kedua dia difitnah, dan yang ketiga adalah dia dilupakan oleh orang yang pernah ia tolong. Dan dalam pembacaan kita tadi dikatakan bahwa Yusuf itu saudara mengampuni saudaranya. Dari Kejadian pasal 50 tadi dikatakan, ketika abang-abangnya sudah tahu bahwa Yusuf ini adalah seorang penguasa di Mesir, mereka mulai berpikir, boleh jadi Yusuf akan menghukum kita, boleh jadi Yusuf menaruh dendam dan membalas kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu mereka katakan, Yusuf, biarlah kami datang di sini menjadi budakmu. Tapi apa kata Yusuf, saudara? Engkau mereka-rekakan kejahatan kepadaku, tetapi Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Saya melihat kenapa Yusuf begitu luar biasa diberkati oleh Tuhan. Karena yang pertama Yusuf selalu berpikir positif. Itu yang pertama, saudara. Itu yang harus kita tanamkan dalam hidup kita. Yusuf selalu berpikir positif. Tahukah Bapak Ibu Saudara, dalam Alkitab tidak ada pernah Yusuf di situ mengeluh. Dalam Alkitab tidak pernah di situ Yusuf menyalahkan siapapun, termasuk menyalahkan Tuhan. Kalau hari ini kan kita lihat ada orang berselisih dengan tetangganya, atau dengan ada jemaat berselisih dengan pendetanya, yang dia marahi siapa? Tuhan. Dia tidak datang lagi beribadah, saudara. Jadi Yusuf tidak seperti itu. Dia selalu berpikir positif. Itu yang pertama. Sehingga saya teringat Rasul Paulus oleh Roh Kudus berkata dalam Filipi 4 ayat 8, dia katakan, semua yang baik, semua yang benar, semua yang suci, semua yang sedap didengar, semua yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Maka dia katakan, Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi Yusuf itu, Bapak Ibu Saudara, selalu berpikir positif. Hasil daripada berpikir positif, maka yang kedua adalah dia mampu mengampuni. Itulah sebabnya dia berkata, engkau mereka-rekakan kejahatan untuk saya, tapi Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Itu adalah sifat yang positif. Lalu kemudian Yusuf mampu mengampuni. Dari sikap positif, ya, kedua tadi Yusuf mampu mengampuni, dan yang ketiga Yusuf tidak hanya mengampuni, tetapi memelihara saudara-saudaranya dan memelihara anak-anak saudara-saudaranya. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ini sesuatu yang luar biasa yang perlu kita teladani. Dari sikap Yusuf yang sangat luar biasa. Penderitaan yang dialami bukan 1 tahun 2 tahun, lebih dari 10 tahun. Karena kalau saya perhatikan, Yusuf itu dijual ke tanah Mesir sekitar 17 tahun, dan dia menjadi perdana menteri ataupun menjadi orang yang berkuasa di Mesir itu pada umur 30 tahun. Berarti dia mengalami penderitaan selama di penjara mungkin 6 tahun. Tapi yang jelas lebih dari 10 tahun, Bapak Ibu Saudara. Jadi dia mengalami penderitaan. Tetapi satu hal yang kita lihat, Yusuf selalu berpikir positif. Maka yang kedua, Yusuf mampu mengampuni. Dan yang ketiga, dia tidak hanya mengampuni tapi mengasihi sesaudaranya, yaitu memelihara saudara-saudaranya dan kehidupan anak-anak sesaudaranya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yusuf adalah gambaran daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika murid-muridnya bertanya, Guru, berapa kali kami harus mengampuni? Maka Yesus berkata 7 kali, 70 kali. Artinya pengampunan itu begitu harus
sempurna ya, harus selalu begitu. Sehingga Yesus waktu ketika di Bukit Golgota disalib, kedua tangannya dipaku, kedua kakinya dipaku, di kepalanya ada mahkota duri, dia membawa salib ketika itu dan betapa menderitanya. Dan waktu disalib dia berkata, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam doa Bapa kami dia berkata, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan dalam Matius 6 ayat 14 sampai 15 dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Maka sebetulnya adalah mengampuni itu sangat susah, tapi salah satu agar Tuhan memberkati kita, salah satu cara agar Tuhan mengampuni kita adalah dengan cara kita harus mengampuni. Dan mengampuni itu, Bapak Ibu Saudara, membuka jalan bagi kita sehingga kedamaian terjadi. Kalau saya salah, maka yang harus saya lakukan adalah minta maaf. Lalu kalau saya benar, maka yang saya lakukan adalah harus memaafkan. Maka hati kita akan mengalami kedamaian dan sukacita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar dari kisah Yusuf yang dia mengampuni sehingga anugerah, berkat, pertolongan Tuhan selalu ada bagi dia. Mungkin hari ini ada orang yang menyakiti hatimu. Mungkin hari ini ada orang yang memfitnah engkau. Atau mungkin hari ini engkau berkata, orang yang pernah kutolong bukannya malah menolong saya. Tidak usah Bapak Ibu Saudara kita mempersalahkan siapa-siapa. Kita serahkan kepada Tuhan, dan saya percaya Tuhan akan berkarya menolong kita tepat pada waktunya. Dan Tuhan Yesus begitu luar biasa bagi kita, mengajar kita untuk selalu mengampuni, memaafkan, dan itu adalah sikap anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan renungan di pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya dan Tuhan memampukan kita untuk memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita kembali berdoa. Kami bersyukur kembali, naikkan syukur kami kepadamu Tuhan, karena Engkau sangat baik, sungguh baik dan teramat baik. Dan hari ini Engkau berbicara bagi kami agar kami menjadi orang yang mau memaafkan orang yang bersalah kepada kami. Kami sudah belajar dari Yusuf dan juga teladan yang Engkau berikan ketika Engkau disalib. Engkau berkata, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Materaikanlah firman-Mu ini dalam hati kami, dan kami percaya firman yang logos ini akan menjadi rema dalam hidup kami, dan kami pun akan diberkati dan diberkati oleh Tuhan. Setiap pendengar Facebook Suara Pertobatan dimanapun berada, apapun pergumulan mereka, kami percaya Tuhan sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Salam bagi kita semuanya.